Sekarang itu ya teman-teman, itu bagaimana caranya supaya kita itu untuk bisa bertahan konten di Facebook ya. Jangan cuma upload foto saja bagi yang sudah monetisasi konten terutama ya teman-teman ya, karena mungkin jika upload video ataupun reel mungkin dodolnya mungkin agak sulit gitu teman-teman ya. Kalau kita itu branding dirinya itu belum kuat ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum monetisasi konten, usahakan itu branding dirinya itu diperkuat dulu teman-teman ya, supaya kita itu tetap bisa bertahan konten di Facebook ini. Bukan cuma upload foto saja ya teman-teman ya, tetapi kita juga harus ngonten, harus upload video. Jadi usahakan branding dirinya itu diperkuat dulu sebelum monetisasi konten. Ada beberapa yang sudah monetisasi konten tetapi malah justru tidak bisa menggunakan monetisasi tersebut ya teman-teman ya. Jadi mereka itu cuma upload foto saja tetapi tidak bisa ngonten, benar-benar konten di Facebook gitu teman-teman. Setelah saya mempelajari dari beberapa akunnya orang lain yang penayangannya itu sudah banyak, mereka itu upload satu tema saja gitu teman-teman. Karena kalau kita kontennya itu satu tema, sistem akan mempermudah lagi memperluas ataupun menyebarkan konten kita ya teman-teman ya, daripada konten yang random. Kemungkinan kalau konten yang random, kalau misalnya salah satu ada yang viral ya FYP, tetapi tidak berpengaruh di konten-konten lainnya gitu teman-teman ya. Jadi kita jangan mengejar FYP tetapi kejarlah algoritma ya teman-teman, supaya konten kita itu bagaimana terbaca algoritma, yaitu satu tema gitu teman-teman. Konsisten yang sebenarnya adalah kita konsisten upload di satu tema, sebenarnya itu seperti itu ya. Kalau kita konsisten saja tetapi konsistennya itu cuma konsisten upload saja, upload konten yang random ya, maka sistem itu akan secara acak juga menyebarkan konten kita gitu teman-teman ya. Tetapi kalau kita satu niche, satu tema saja, itu akan mempermudah sistem menyebarkan konten kita. Jadi penayangan kita itu akan lebih stabil lagi. Itu yang saya perhatikan dari para konten kreator yang penayangannya itu sudah banyak. Kalau saya teman-teman, kalau misalnya di beranda itu ada yang mengupload, misalnya saya dapat 1 juta tayangan misalnya, saya pasti akan penasaran ya, saya pasti akan klik videonya dia ya, bagaimana itu supaya dia mendapatkan 1 juta tayangan. Dan ternyata mereka itu memang konsisten satu tema gitu teman-teman. Karena kalau kita memang kepengen terbaca algoritma, memang kita harus bikin konten yang satu tema gitu teman-teman ya. Kalau salah satu saja konten kita ada yang FYP, maka akan berimbas juga ke konten yang lainnya juga gitu teman-teman. Tetapi kalau kita kontennya random, salah satu ada yang FYP tetapi tidak berimbas ke konten yang lainnya begitu. Ini juga yang saya pelajari di akun saya sendiri gitu teman-teman ya. Dulu saya itu pernah FYP di video panjang gitu teman-teman ya. Udah ribuan yang like dan komen di situ, tetapi kemudian di reel ternyata itu tidak ada imbasnya sama sekali, karena reel aku itu random gitu teman-teman ya. Jadi kita usahakan itu kalau konten itu satu tema saja gitu. Jadi kalau misalnya salah satu ada yang FYP, akan berimbas di konten-konten yang lainnya juga, terutama juga di reel gitu teman-teman ya. Jadi antara reel dan VOD itu kira-kira ya harus samalah, seimbang sih, ibaratnya dalam satu tema saja gitu. Semoga video sharingku kali ini bermanfaat bagi teman-temanku semua ya. Apabila teman-temanku mendapatkan manfaatnya ya silakan di like, komen, dan di share.